dan tentunya Ibu Vita sebagai host yang menyiapkan segala sesuatunya, dan Ayu Kristina sebagai peserta yang akan menyajikan rancangannya. Saya langsung saja bahwa waktu cuma 45 menit ya, dari jam 11 tadi. Ini kita sudah ada 1-2 menit ini, dari jam 11 tadi hanya 45 menit. Anda diberikan waktu untuk menyampaikan rancangan itu, melaporkan rancangannya cuma sekitar paling lama 10 menit. Makin cepat paling bagus ya. Yang penting semua informasi tersampaikan dengan baik. Oke, kalau sudah siap, Ayu Kristina, sudah siap Ayu? Siap, Pak. Oke, kalau sudah siap, silakan. Mohon izin share screen. Ya, silakan. Mohon maaf, apakah sudah terlihat? Ya, silakan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita sekalian dan selamat siang. Terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan kepada saya. Yang terhormat Bapak Andi Bakti Gunawan, SSTP, selaku penguji. Yang terhormat Bapak Ali U. Usman, SEMM, selaku coach. Yang terhormat Ibu Siti Rosida, AMDKEP, selaku mentor, dan yang terhormat Ibu Elvita Sumarau, SSTP, selaku host. Di sini saya akan memaparkan rancangan aktualisasi saya yang berjudul Pemanfaatan Media Sosial dan Penyuluhan sebagai Sarana Edukasi, Cara Memelihara Kesehatan Gigi dan Mulut di Poligigi RSUD Raja Tombolo Tutu. Perkenalkan, nama saya Ayu Kristina, jabatan saya sebagai perawat gigi terampil. Bab 1, latar belakang. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN. ASN dituntut harus memiliki integritas tinggi. Bu Ayu. Ya, siapa? Langsung di kegiatan saja, langsung di kegiatan. Ya, Pak. Isu dan kegiatannya. Di sini untuk isu yang saya angkat yaitu kurangnya pemahaman pasien tentang cara memelihara kesehatan gigi dan mulut di Poligigi RSUD Raja Tombolo Tutu. Untuk gagasan kreatif di sini melalui tapisan McNamara, saya mendapatkan gagasan kreatif yaitu pemanfaatan media sosial dan penyuluhan sebagai sarana edukasi cara memelihara kesehatan gigi dan mulut. Kemudian untuk visi dan misi Kabupaten Parigi Motong dalam kegiatan saya nantinya diharapkan akan memiliki kontribusi terhadap misi Kabupaten Parigi Motong yang ketiga, yaitu memajukan kualitas dan cakupan layanan pendidikan dan menggalakkan kesehatan berdaya saing. Saya lanjut ke kegiatan. Baik, di sini untuk kegiatan pertama saya yaitu membuat video edukasi tentang cara memelihara kesehatan gigi dan mulut berkaitan dengan agenda 3 yaitu kedudukan dan peran ASN. Yang pertama manajemen ASN, kemudian whole of government. Kontribusi terhadap misi Kabupaten Parigi Motong yaitu misi ketiga. Kemudian untuk penguatan nilai organisasi yaitu tanggung jawab dan transparansi, ulet dan santun. Kemudian untuk tahapan kegiatan yang pertama saya berkonsultasi dengan mentor. Di sini keterkaitan dengan nilai-nilai dasar PNS yaitu yang pertama akuntabilitas, kejelasan target dan transparansi, kemudian nasionalisme, kemanusiaan, etika publik, nilai jujur, sopan dan bersikap hormat. Kemudian yang kedua yaitu menyiapkan materi cara memelihara kesehatan gigi dan mulut untuk pembuatan video edukasi. Di sini keterkaitan dengan nilai-nilai dasar PNS yaitu akuntabilitas, kejelasan target dan tanggung jawab, anti korupsi, kerja keras. Kemudian untuk tahapan kegiatan saya yang ketiga yaitu pembuatan video edukasi. Di sini keterkaitan dengan nilai-nilai dasar PNS yaitu akuntabilitas, kejelasan target dan tanggung jawab, komitmen mutu yaitu inovatif, dan anti korupsi yaitu kerja keras. Untuk
Tahapan kegiatan yang keempat yaitu mengunggah video edukasi di Facebook page rumah sakit serta media sosial milik pribadi keterkaitan dengan nilai-nilai dasar PNS, yaitu akuntabilitas, tanggung jawab, dan transparansi, kemudian komitmen mutu, efektif, dan efisien. Untuk kegiatan saya yang kedua yaitu membuat poster tentang cara memelihara kesehatan gigi dan mulut. Keterkaitan dengan agenda 3 yaitu manajemen ASN dan whole of government. Untuk kontribusi terhadap misi organisasi masih sama, misi ketiga Kabupaten Parigi Motong, dan penguatan nilai organisasi yaitu tanggung jawab dan transparansi, ulet, serta santun. Kemudian untuk tahapan kegiatan yang kedua yaitu yang pertama, tetap harus berkonsultasi dengan mentor. Di sini nilai-nilai terkait nilai-nilai dasar PNS yaitu akuntabilitas, kejelasan target dan transparansi, nasionalisme kemanusiaan, etika publik, jujur, sopan, dan bersikap hormat. Yang kedua yaitu menyiapkan materi cara memelihara kesehatan gigi dan mulut untuk membuat poster. Keterkaitan dengan nilai-nilai dasar PNS yaitu akuntabilitas, kejelasan target dan tanggung jawab, kemudian anti korupsi, kerja keras. Ya, tahapan kegiatan yang ketiga yaitu pembuatan poster terkait nilai-nilai dasar PNS yaitu akuntabilitas, kejelasan target dan tanggung jawab, komitmen mutu, inovatif, anti korupsi, kerja keras. Tahapan kegiatan yang keempat yaitu mengunggah video edukasi di Facebook page rumah sakit serta media sosial milik pribadi. Kemudian maaf, bukan video tetapi poster. Kemudian untuk keterkaitan nilai-nilai dasar PNS yaitu akuntabilitas, tanggung jawab, dan transparansi. Kemudian komitmen mutu, efektif, dan efisien. Untuk kegiatan yang kelima yaitu mencetak poster. Keterkaitan nilai-nilai dasar PNS yaitu akuntabilitas, kejelasan target dan tanggung jawab, anti korupsi, kerja keras. Yang keenam yaitu menempel poster di ruang tunggu pasien serta di ruang poli gigi. Keterkaitan nilai-nilai dasar PNS yaitu akuntabilitas, tanggung jawab, dan transparansi, kemudian komitmen mutu, efektif dan efisien. Untuk kegiatan yang ketiga yaitu membuat banner tentang cara memelihara kesehatan gigi dan mulut. Keterkaitan dengan agenda 3 yaitu manajemen ASN dan whole of government, kontribusi terhadap misi Kabupaten Parigi Motong yang ketiga. Kemudian penguatan nilai organisasi, tanggung jawab, dan transparansi, ulet, serta santun. Tahapan kegiatan ketiga yaitu yang pertama konsultasi dengan mentor, keterkaitan nilai-nilai dasar PNS yaitu akuntabilitas, kejelasan target dan transparansi, nasionalisme, kemanusiaan, etika publik, jujur, sopan, dan bersikap hormat. Untuk tahapan kegiatan yang kedua yaitu menyiapkan materi cara memelihara kesehatan gigi dan mulut untuk membuat banner. Keterkaitan dengan nilai-nilai dasar PNS yaitu akuntabilitas serta anti korupsi. Di sini untuk tahapan kegiatan yang ketiga yaitu pembuatan banner. Di sini keterkaitan dengan nilai-nilai dasar PNS yaitu kejelasan akuntabilitas yaitu kejelasan target dan tanggung jawab, kemudian komitmen mutu, inovatif, dan anti korupsi, kerja keras. Yang kelima yaitu mencetak banner keterkaitan dengan nilai dasar PNS yaitu akuntabilitas, kejelasan target dan tanggung jawab, kemudian anti korupsi, kerja keras. Yang tahapan yang keenam yaitu memajang banner di ruang tunggu pasien keterkaitan dengan nilai dasar PNS yaitu akuntabilitas, tanggung jawab, dan transparansi, kemudian komitmen mutu, efektif, dan efisien. Untuk kegiatan yang keempat yaitu membuat kuesioner sebagai alat tolak ukur pemahaman pasien. Keterkaitan dengan agenda 3 yaitu manajemen ASN dan whole of government, kemudian kontribusi terhadap misi organisasi yaitu misi Kabupaten Parigi Motong yang ketiga, kemudian penguatan nilai organisasi, tanggung jawab dan transparansi, ulet, serta santun. Kemudian tahapan kegiatan yang keempat yaitu konsultasi dengan yang pertama konsultasi dengan mentor, kemudian keterkaitan nilai-nilai dasar PNS ada akuntabilitas, nasionalisme, dan etika publik. Kemudian yang kedua menyiapkan materi untuk pembuatan kuesioner terkaitan dengan nilai dasar PNS yaitu akuntabilitas dan anti korupsi. Untuk pembuatan kuesioner tahapan yang ketiga yaitu terkait nilai dasar PNS yaitu akuntabilitas, komitmen mutu, dan anti korupsi. Tahapan kegiatan yang keempat yaitu mencetak kuesioner terkait dengan nilai dasar PNS yaitu akuntabilitas dan anti korupsi. Kegiatan yang kelima yaitu
Kegiatan yang kelima yaitu kegiatan penyuluhan terhadap pasien di ruang tunggu. Kemudian keterkaitan dengan agenda keempat yaitu manajemen ASN, pelayanan publik, serta whole of government. Kontribusi terhadap misi Kabupaten Parigi Motong yaitu misi ketiga, penguatan nilai organisasi, yaitu tanggung jawab dan transparansi, ulet, loyal, serta santun. Kemudian untuk tahapan kegiatan yang kelima yaitu saat penyuluhan, yang pertama konsultasi dengan mentor keterkaitan dengan nilai dasar PNS yaitu akuntabilitas, nasionalisme, etika publik. Kemudian yang kedua yaitu koordinasi dengan rekan kerja terkait nilai dasar PNS yaitu akuntabilitas, nasionalisme, etika publik. Yang ketiga yaitu menyiapkan alat peraga untuk kelengkapan penyuluhan keterkaitan nilai dasar PNS yaitu akuntabilitas, komitmen mutu, dan anti korupsi. Kemudian yang keempat yaitu membagikan kuesioner sebagai prioritas sebelum kegiatan penyuluhan keterkaitan dengan nilai nilai dasar PNS yaitu akuntabilitas, nasionalisme, etika publik. Kemudian yang kelima yaitu proses penyuluhan keterkaitan dengan nilai dasar PNS yaitu akuntabilitas, nasionalisme, etika publik, komitmen mutu, serta anti korupsi. Dan yang terakhir yaitu membagikan kuesioner sebagai postes saat kegiatan penyuluhan telah dilaksanakan. Keterkaitan dengan nilai dasar PNS yaitu akuntabilitas, nasionalisme, etika publik, serta etika publik. Di sini untuk cara mengakses video edukasi di media sosial yaitu yang pertama menggunakan link yang telah dibagikan di Facebook page rumah sakit, kemudian scan QR code pada bagian atas banner yang akan saya buat. Kemudian jadwal pelaksanaan kegiatan. Sekian dan terima kasih. Oke, terima kasih Saudara Ayu Kristina memaparkan rancangan aktualisasinya. Selanjutnya langsung saja kami persilakan Ibu Mentor, Ibu Siti Rosida. Silakan Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kami. Yang saya hormati Bapak Penguji, yang saya hormati Bapak Host, dan yang saya hormati Ibu Host. Tak lupa pula yang saya banggakan Saudari Ayu Kristina sebagai CPNS RSUD Raja Tombolo Tutu. Kami selaku penanggung jawab Poliklinik Rawat Jalan sangat mendukung dengan kegiatan rancangan aktualisasi yang akan dilaksanakan nantinya. Kemudian dan kami berharap dengan kegiatan rancangan aktualisasi ini dapat meningkatkan mutu pelayanan di Rumah Sakit Raja Tombolo Tutu, terutama di bagian poliklinik. Selanjutnya kami sebagai penanggung jawab poliklinik siap memberikan bimbingan terhadap Saudari Ayu Kristina selama kegiatan yang dilakukan di Rumah Sakit Raja Tombolo Tutu, terutama di Poliklinik Gigi. Mungkin demikian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Mentor yang memberikan dukungan pernyataan, dan insya Allah mungkin akan memberikan bantuan-bantuan yang diperlukan dalam rangka aktualisasi dari rancangan Saudara Ayu Kristina. Selanjutnya langsung saja kami persilakan Pak Penguji, Pak Andi Bakti untuk berikan penilaian terhadap rancangan yang telah disajikan tadi oleh Ibu Ayu, dan tentunya mohon petunjuk-petunjuk kesempurnaan dari rancangan itu. Silakan Pak. Baik, terima kasih
Pak Coach. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Yang pertama yang saya hormati Pak Coach, yang saya hormati Ibu Mentor, dan yang saya hormati Ibu peserta, Ibu Ayu, dan yang saya hormati juga teman-teman rekan-rekan host BPSDM Provinsi Sulawesi Tengah. Ucapan terima kasih untuk Ibu Mentor atas kesediaannya dan kehadiran beliau dan juga dukungan terhadap peserta. Karena tanpa dukungan dan kehadiran Ibu Mentor tentunya ujian ini tidak dapat terlaksana. Mudah-mudahan sampai di akhir nanti, sampai di ujian aktualisasi, Ibu Mentor tetap mendukung Ibu Ayu untuk menyelesaikan kegiatannya. Baik, untuk Ibu Ayu Kristina, tadi sudah dijelaskan mengenai kegiatan dan tahapan kegiatannya. Tentunya diharapkan kegiatannya dapat berlaksana dengan baik ya, dan bisa mengaplikasikan nilai-nilai di dalamnya. Baik, yang pertama tentu ada beberapa masukan ya Bu Ayu, nanti tolong dicatat. Ada beberapa masukan dan saran perbaikan untuk penyempurnaan laporannya. Yang pertama, dari halaman depan ini salah satu laporan yang bagus sebenarnya ini. Yang bagus, saya sedikit sekali sebenarnya catatanku terhadap laporan Ibu Ayu ini. Tapi di bab 2 itu ada, di bab 2 saya minta nanti nilai akuntabilitasnya diganti Bu ya, Bu Ayu. Siapa? Itu nilai akuntabilitasnya itu keliru itu ya. Siapa? Keliru. Ada tadi siapa yang benar itu ya. Nanti dicari teman-teman yang benar nilai akuntabilitasnya. Tapi nilai yang lain sudah benar. Ketika publik sampai di anti korupsi sudah benar, tinggal di akuntabilitas. Karena apabila tidak diganti nanti akan berpengaruh sama nilai yang di tahapan maupun kegiatan ya. Kegiatan dan tahapan kegiatan. Baik. Kemudian saya ingin sedikit mendengarkan dari Ibu Ayu mengenai keterkaitan antara gagasan pemecahan isu yang Ibu angkat ini dengan agenda 3 itu seperti apa? Di mana yang paling dominan keterkaitannya antara gagasan pemecahan isu dengan agenda 3? Silakan. Baik, terima kasih Bapak untuk masukannya. Di sini untuk keterkaitan kegiatan saya dengan agenda 3 yaitu bagaimana nantinya saya bisa memberikan pelayanan pemahaman kepada pasien, bukan cuma kepada pasien semata, tetapi kepada masyarakat. Di sini terkait pelayanan publik, terkait dengan pelayanan publik itu bukan hanya kepada pasien, tetapi kepada masyarakat luas yang belum berkunjung mungkin ke Rumah Sakit Umum RSUD Raja Tumbulut itu, tentang bagaimana mereka harus memahami cara memelihara kesehatan gigi dan mulut. Untuk keterkaitan manajemen ASN, yaitu di sini terkait dengan penilaian untuk kegiatan pemenuhan kegiatan, yaitu untuk di SKP saya, yaitu sesuai dengan tugas pokok dan fungsi saya sebagai perawat gigi. Di sini saya melakukan promosi kesehatan gigi dan mulut. Dan untuk whole of government, di sini saya dalam kegiatan saya melakukan kolaborasi bersama mentor, bersama poliklinik Objin dan poliklinik anak, di mana untuk poliklinik Objin itu saya maksudnya berkonsultasi dan bekerja sama dengan poliklinik Objin terkait kesehatan gigi dan mulut ibu hamil, serta untuk poli anak itu kesehatan gigi anak-anak juga. Terima kasih Bapak. Berarti pelayanan publik dan WOG tadi ya? Iya. Menonjol baik.
Baik, kemudian kita masuk ke kegiatan. Di sini saya ingin mendengarkan sedikit pemaparan dari Ibu Ayu mengenai, saya minta contoh, satu contoh saja, satu tahapan kegiatan saja. Di sini misalnya tahapan kegiatan pertama ini adalah konsultasi dengan mentor, outputnya jadwal pembuatan video dan desain video yang akan dibuat. Di sini ada beberapa nilai ya, dari akuntabilitas, nasionalisme, etika publik. Seperti apa penjelasannya terkait dengan tahapan kegiatan yang pertama ini, nilai yang Ibu angkat atau temukan? Silakan Bu Ayu. Siap Bapak. Untuk tahapan kegiatan yang pertama yaitu konsultasi dengan mentor. Saya mengambil nilai kejelasan target dan transparan, di mana untuk akuntabilitas itu kejelasan target itu bagaimana nantinya saya akan melaksanakan kegiatan saya sesuai dengan target yang telah saya buat sebelumnya. Kemudian di sini saya juga menuliskan nilai transparan, di mana saya kepada mentor nanti harus transparan, harus terbuka kepada mentor tentang apa keluhan saya, apa hambatan dan problem selama melakukan kegiatan nanti, begitu Pak. Kalau untuk nasionalisme yaitu kemanusiaan, di sini saya harus bersikap hormat kepada mentor, kemudian sopan, dan etika publik itu sopan, bersikap hormat. Sama dengan nilai nasionalisme, di sini saya harus hormat kepada mentor, kemudian sopan saat melakukan bimbingan kepada mentor. Terima kasih Kak. Gitu ya. Baik. Jadi begini Bu Ayu ya, dalam pemilihan, sebenarnya tahapan kegiatan ini merupakan sebuah jalan cerita sebenarnya. Tahapan ini sebuah jalan cerita, jadi setiap tahapan kegiatan ini akan bercerita nanti. Itu yang akan diceritakan di bab 3 nanti, bab 3, yaitu aktualisasi ya, tahapan aktualisasinya. Jadi setiap dari jalan cerita ini tentunya punya perilaku, bukti perilaku masing-masing, atau punya indikator perilaku masing-masing. Jadi dalam menentukan apa nilai yang harus diangkat dalam setiap tahapan, kita harus membaca dulu indikator nilainya, ya, seperti yang aku sampaikan tadi, kemanusiaan, hormat tadi, nasionalisme itu, padahal tidak ada hormat di dalam kemanusiaan itu. Coba Ibu baca dulu kemanusiaan di nasionalisme, Ibu baca, ada nilai-nilai dipegang? Ada Pak. Ya, bisa dibaca indikator kemanusiaan seperti apa? Bisa Pak. Indikator kemanusiaan yaitu yang pertama mencintai sesama manusia, kemudian yang kedua gemar melakukan kegiatan kemanusiaan, yang ketiga mengakui dan memperlakukan manusia sesuai harkat martabat, serta yang keempat membela kebenaran dan keadilan. Kira-kira mana dari 4 indikator itu yang sesuai dengan tahapan kegiatannya? Menurut saya yang untuk tahapan kegiatan yang pertama yaitu dalam nilai kemanusiaan yang ini Pak, mencintai sesama manusia, itu bersikap hormat dan sopan. Bersikap hormat dan sopan itu di etika publik gitu ya? Iya. Ya. Oke, bisa jadi diangkat. Padahal ada nilai yang lain ya, nasionalisme seperti ketuhanan, menghadirkan Tuhan dalam setiap aktivitas. Itu kan ketika Anda bertemu dengan mentor, Anda memberi salam kepada mentor, selamat pagi Bu, atau assalamualaikum Bu, selamat siang Bu. Ya, Pak, itu kan artinya itu ada menghadirkan Tuhan dalam setiap aktivitas. Itu maksudnya nilai itu ya. Itu maksudnya nilai itu. Anda harus temukan nilai itu supaya Anda bisa habituasikan. Ya, habituasikan itu dalam artian Anda tanamkan dalam diri Anda selama 30 hari ke depan ini. Saya bisa menghabituasikan nilai-nilai yang saya temukan dalam setiap tahapan. Itu yang dihabituasikan ya. Jadi sengaja dibikin kegiatan dan tahapan kegiatan ini untuk Anda, untuk semua peserta Latsar ini,
supaya peserta laksar bisa menghabituasikan nilai-nilai ini, ya. Sopan, bagaimana artinya sopan itu, bersikap hormat seperti apa, jujur seperti apa, kan itu ada indikatornya. Dan ingat, semua indikator itu tidak mesti relevan dengan tahapan kegiatan, ya, tidak mesti, ya. Seperti yang Anda taruh tadi di etika publik, bersikap hormat tadi itu. Etika publik, yang pertama toleransi dan tengah rasa terhadap orang lain, mengindahkan nasihat orang lain, membantu meringankan setiap urusan orang lain, menjunjung tinggi harga diri dan martabat sama manusia. Itu kan tidak semua indikator yang sesuai dengan tahapannya. Jadi di situ ada indikator, salah satu indikator yang sesuai dengan tahapannya itu misalnya mengindahkan nasihat orang lain, karena di situ Anda sedang konsultasi. Di situ Anda sedang konsultasi berarti, oh, saya pada saat ini saya menerima masukan atau mengindahkan masukan dari mentor saya. Di situ, padahal di situ bisa juga sebenarnya ada juga di tahapan terbuka, ya, terbuka juga, siap menerima masukan dari pihak lain. Itu nilai, ya, itu nilai yang ditemukan dalam tahapan itu, ya. Belum tentu dengan tahapan lain ada, ya, belum tentu dengan tahapan lain ada. Tapi di tahapan itu saja nilainya. Jadi kuncinya juga adalah setiap kita ketemu dengan orang lain atau berhubungan dengan orang lain, berinteraksi dengan orang lain, nilai etika publik ini pasti muncul, ya. Nilai etika publik ini pasti muncul. Karena di situ banyak sekali hubungannya etika publik dengan hubungan sama manusia, ya. Jadi dipahami ini, ya, Bu, ya. Kemudian kegiatan kelima di situ, saya tidak kembali ke nilai lagi, ya. Kegiatan kelima, di sini melakukan penyuluhan tentang cara ini sasarannya siapa di kegiatan kelima ini? Kalau untuk sasaran, Pak, di kegiatan penyuluhan itu nanti sasarannya pasien-pasien di ruang tunggu poliklinik. Tapi jika ada masyarakat atau teman-teman dari staf rumah sakit juga ingin mengikuti penyuluhan tersebut guna untuk menambah pengetahuan, saya sangat terbuka, Pak. Berarti ditambahkan di situ barangkali bahasanya, ya, mungkin di kegiatannya itu ditambahkan sedikit melakukan penyuluhan tata cara memelihara kesehatan gigi dan mulut kepada siapa saja, kepada pasien dan atau kepada masyarakat umum yang ada di rumah sakit misalnya, toh. Itu contoh ya. Nanti dibicarakan dengan coach atau mentornya apa bahasa yang tepat untuk ditambahkan di situ. Kalau memang selain pasien mungkin ada orang lain yang bisa disosialisasikan mengenai itu, ya. Baik, untuk kegiatan terakhir itu bab 3 tidak ada, ya. Bab 3 nanti dihapus dari rancangan, ya. Siap, Pak. Yang penutup itu tidak perlu, ya, karena bab 3-nya nanti adalah aktualisasi, ya. Baik, Pak. Bab 3 itu isinya aktualisasi. Nanti diuji pada saat aktualisasi akhir, ya, setelah Anda melaksanakan seluruh kegiatan dan tahapan kegiatan ini. Baik, Pak. Jadi tidak banyak ini masukan pada Ibu Ayu. Jadi, sukses untuk Ibu Ayu, ya. Terima kasih banyak, Pak. Intinya di sini adalah Anda menghabituasikan nilai ini sebagai bahan uji coba saya sebenarnya, ya. Uji coba bagaimana yang ujian sebenarnya itu ada pada tahap pelaksanaan pekerjaan Ibu sehari-hari, ya. Sampai Ibu pensiun itu ujian yang sebenarnya. Di sini hanya uji coba, diharapkan Anda mampu menghabituasikan nilai-nilai ini untuk diterapkan, ya. Itu maksudnya, ya. Baik, Pak. Jadi baik, terima kasih untuk Bu Ayu. Terima kasih, Pak, atas masukannya. Dan juga Ibu mentor juga, terima kasih atas partisipasinya. Terakhir, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak penguji yang beberapa masukan, ya, demi penyempurnaan. Tentunya saya ingatkan kembali, terutama nilai akuntabilitas ini saya juga jadi bingung. Yang lainnya sama, nasionalisme semuanya sama. Kenapa nilai akuntabilitasnya pakai yang lain? Padahal nilai akuntabilitas itu kan cuma 9 itu, ya. Ini sudah ada yang tambah-tambah dengan ini dan lain sebagainya. Nah, padahal kemarin juga saya sudah jelaskan
tolong, nah ini kan saya sudah jelaskan kemarin, ini saya ingatkan kembali. Tolong saya bilang, ini matriks daripada nilai-nilai itu sama semua. Supaya nanti di dalam menghabituasikan penguji ataupun mentor maupun host itu mudah untuk menilai karena semua sama. Nah, ini kalau ada yang lain pakai kepemimpinan, pakai keseimbangan, integritas. Nah, kita menilainya bagaimana? Ada yang tidak pakai integritas. Padahal ada matriks yang saya sudah kirim, sudah dapat matriksnya, Bu Ayu. Ya, matriks saya bilang harus semua sama ini. Bahkan saya waktu itu saya kasih tahu, coba mana saya informasikan, mana ketua kelompoknya ini. Yakinkan bahwa semua sama di matriks ini. Artinya di dalam bab 2 juga harus semua sama itu supaya mudah penilaiannya. Ini kalau yang lain pakai ada kepercayaan, ada tulis-tulis itu, ada yang pakai penjelasan, pakai integritas. Nah, yang lain tidak. Baru bagaimana kita menilai ya, terutama penguji ya. Nah, ini tolong Ibu Ayu ya, pakai yang 9 itu ya, yang pakai indikator ya. Jadi rubah semua, rubah di matriks, rubah juga di bab 2. Ya kan? Rubah juga di kolom yang 7 itu. Oke, saya kira begitu ya. Luar biasa. Terima kasih Bu Mentor sudah membimbing Ibu Ayu yang sangat luar biasa juga ini. Kemudian terima kasih juga Pak Penguji telah memberikan masukan-masukan demi kesempurnaan. Dan sekali lagi Anda tulis yang tadi, Anda perbaiki. Kemudian kalau belum diperbaiki, Pak Penguji tidak akan tanda tangani. Dan saya, jangankan Pak Penguji, saya tidak akan tanda tangani juga kalau belum diperbaiki. Karena menyangkut nama baik. Saya itu kalau sudah ditanya-tanya oleh penguji, kenapa ini beda dengannya? Aduh, saya bilang apa saya punya suara berdengung itu sampai beda penerimaan. Saya jadi bingung juga itu. Bahkan ada yang tadi ini alhamdulillah tidak terjadi. Sedikit saya tadi saya sudah informasikan, ini mungkin Ibu Ayu saya tanya kembali. Setiap apa namanya kegiatan berapa tahapan? Minimal 4 tahapan, Pak. 3 atau 4 ya tahapan ya, minimal 4, 3 tahapan. Kemudian setiap tahapan ada output tidak? Ada, Pak. Nah, ada. Itu dijelaskan seperti itu. Ada yang tadi tiap pakai output, jadi bingung juga. Aduh, ini saya kira begitu ya. Mungkin waktu itu sementara mengantuk atau bagaimana. Jadi sekali lagi tolong ditulis itu Ibu Ayu, ini sangat luar biasa. Luar biasa apa yang disampaikan oleh Pak Penguji tadi. Sampai dengan sekarang Anda punya perbaikan cuma sedikit dibanding yang lain. Yang lain lama, melewati batas waktu 45 menit. Ini belum cukup. Saya kira begitu ya. Terima kasih semuanya. Terima kasih Ibu Mentor, terima kasih Pak Penguji, dan tentunya saya kembalikan. Tapi sebelumnya Pak, sebelum kita ini kan sudah selesai untuk tahap 1 Pak. Apa kita lanjut atau nanti menunggu jam 1? Pak dilanjut saja sampai dilanjut ya. Oleh karena itu silakan Pak, saya kembalikan pada Ibu host kita untuk mengundang peserta yang ke-6. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Terima kasih kepada Bapak Penguji dan Bapak Coach atas masukan dan sarannya terhadap peserta. Terima kasih juga saya ucapkan kepada Ibu Mentor atas penguatannya. Mudah-mudahan harapan dari penguji, mentor, dan coach bisa terpenuhi oleh peserta. Dan selanjutnya mohon izin Ibu Mentor, saya pindahkan ke room besar ya Bu.